Oke guys, selamat pagi ya. Pagi ini hawa-hawanya tuh hawa-hawa menyedihkan ya. Bener gak sih? Hah? Halo? Hey. Halo, kok nggak semangat? Nyangkut ya? Aduh ya Allah. Rugi banyak ya? Portofolionya minus ya? Kok sama? Oke guys, jadi jangan sedih ya. Gue di sini juga bakalan ngetawain lu juga. Dan ngetawain diri gue sendiri juga. Ya ayo para sangkuter yuk, semangat. Semangat yuk. Aduh, pagi-pagi ya kan. Ya, dan pagi hari ini juga kita masih sarapan yang sangat lumayan nikmat, yaitu ya udang rebus lah ya. Merah-merah ya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini gue banyak banget hal yang gue bisa mau sampaikan, update terbaru daripada market kripto saat ini ya. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi acuan kepada kalian agar bisa jauh lebih paham kondisi market kripto saat ini, karena besok ada event yang sangat-sangat kita nanti-nantikan ya. Dan semoga aja sebenarnya ekspektasi kita terhadap event pengumuman daripada hasil rapat dan speak up-nya daripada si Jerome Powell itu bisa memberikan suasana baru atau bisa membuat kita tuh semakin sedih. Ya Allah, portofolio minus. Ini udah mumpung kita nggak stres ya kan, ya, nikmatin aja, enjoy gitu kan. Oke, tapi sebelum itu di pagi hari ini gue mau ngingetin kepada kalian ya. Gue ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Masing-masing bakalan dapetin 500.000. Nah, kalau kalian mau join giveaway gue, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel gue, like, follow Instagram gue, dan pastikan tinggalkan jejak di setiap komentar di setiap video gue di bulan Juni ini aja. Di bulan Juni aja ya. Jadi setiap video gue ada di bulan Juni ini aja, udah kalian komentar aja sebanyak-banyaknya. Dan gue bakalan ngundi di akhir bulan ini guys. Oke, apa aja nih bang yang harus kita ketahui bersama ya? Oke, sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini nih, sekarang tuh udah ada mulai hijau-hijau ya, nggak kayak kemarin Shiba aja sekarang hijau karena ada event ya. Gue juga bakalan bahas nanti. Ada dot di sini, Polkadot ya segala macam. Tapi gue mau ngasih informasi terhadap si Bitcoin ini dulu ya. Bitcoin ini dulu. Sebenarnya pas gue melihat di sini ada sebenarnya satu hal yang sangat menarik pas kita melihat versi durasi weekly-nya ya, durasi mingguannya lah. Nah, jadi guys, di sini ada satu hal yang sangat menarik menurut gue, yaitu kondisi di mana ada yang kita temukan di sini, ada kita temukan di sini nih ya. Ada kita temukan di area ini, itu ada titik support guys ya, titik support di sana. Dan sebenarnya nggak terlalu kuat sih menurut gue, cuman di angka itu, angkanya tuh 19.705 ya. Jadi Bitcoin menurut gue bakalan retest ke sana, bakalan ngetes ke sana ya. Itu pun kalau mungkin ngetes ke sana paling ya doji-doji aja gitu. Seperti itu harapan kita bersama ya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mengambil time frame daily-nya, sebenarnya ada satu hal yang juga sangat menarik, yaitu di sini ada doji di sini ya. Ada doji, dan menurut gue ini kalau misalkan doji seperti ini itu adalah ekspektasi market bisa naik ya. Makanya kita bisa mengambil, makanya gue pernah bilang bahwa kemungkinan besar ya ini bakalan ngetes dulu, untuk bakalan agak sedikit naik dulu, mungkin di angka 25.000 ya, $25.000 lah ya, $25.000. Tapi ini hanya sebatas ekspektasi ya. Adapun yang menentukan itu sebenarnya adalah pengumuman daripada si Jerome Powell ini atau besok ya, dari hasil rapat FOMC dan kenaikan suku bunga. Maybe juga bisa dinaikkan yang cukup signifikan, atau bisa jadi karena The Fed bilang bahwa ini tuh semakin krusial, semakin parah segala macam, akhirnya ya udah untuk kali ini kita biasa-biasaan aja. Jadi kenaikannya juga nggak terlalu signifikan.
Jadi ada dua opsional. Itu yang pertama adalah bisa aja dinaikin ngepam-ngepamnya ya, sedrastis-drastisnya suku bunga itu, atau bisa aja sebenarnya nggak dinaikin sama sekali gitu kan, demi melihat market juga bisa ada hirup nafas segar, tapi ini hanya bersifat sementara gitu. Jadi gitu sih guys. Jadi sebenarnya menurut gue, saran gue sebenarnya adalah kalau misalkan kalian mau nyerok segala macam, menurut gue tunggu dulu apa yang bakalan dilakukan oleh si pengumuman daripada rapat POMC itu, dan speak up-nya Jerome Powell itu besok ya. Ntar gue kasih informasi ini dulu ya. Oke, jamnya itu adalah 17 jam lagi 37 menit ke depan ya. Dan saat ini juga kalau misalkan kalian lihat deadline-nya sekarang tanggal berapa? 14-15. Jadi di sana sekarang, di sini kan hari Rabu tanggal 15. Nah, di sana baru tanggal 14. Jadi aduh kepentok guys kaki gue. Aduh sakit guys. Oke. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita melihat dari kondisi market saat ini, fear and greed-nya dan atau ketakutan ekstrimnya para investor atau para trader, yaitu sangat-sangat dalam banget ya. Oh ya, gue juga mau ngasih informasi kepada kalian. Jadi kenapa biasanya gue kan buat video tuh jam 6, jam 5. Jadi sebenarnya gue lagi menunggu ini guys. Ini kan pembaruannya tuh per jam ya. Jadi harian gitu guys. Jadi kalau misalkan gue buat video terlalu cepat, kadang update-nya nggak terlalu update gitu. Jadi nggak menentukan hari ini gitu. Jadi makanya gue tunggu dulu, abis itu kalau udah baru gue buat video buat kalian gitu. Ya, jadi itu sih sebenarnya yang kalian harus tunggu-tunggu. Dan sebenarnya banyak banget yang bilang, bang, menurut pendapat lu terhadap si Michael Saylor terhadap MicroStrategy-nya segala macam mau margin call apakah terkena margin call gitu, margin call ya bahasanya. Jadi guys, sebenarnya margin call itu menurut gua, jadi di mana tuh kondisi kalian mau nge-trading nih. Nah, apalagi kalian mau trading dengan sistem future gitu kan. Kalian mau pakai cross atau mau ngelong juga segala macam gitu kan. Di harga 30.000 ya, tapi turun di harga 25.000. Nah, tapi pas turunnya itu saldo atau limit kalian itu nggak ada atau sedikit lah bahasanya. Nah, itu menurut gue itu disebut margin call. Nah, tapi Michael Saylor udah bilang bahwa kita bakalan nambah amunisi gitu kan. Di sini dijelasin secara detail banget ya. Jadi kalau kalian mau baca juga silakan aja. Tapi gue mau ngasih tahu informasi kepada kalian, sebenarnya di dia itu adalah bilang bahwa ini tuh sebenarnya waktu yang tepat untuk kan dia nyerok ya, kayak membeli lagi ya gitu. Dan kadang dipermasalahkan orang tuh karena Michael Saylor ini bilangnya nggak beli atau ngutang segala macam. Tapi menurut gua sah-sah aja karena Michael Saylor dia membeli Bitcoinnya ya. Dia membeli Bitcoinnya, bukan surat utangnya. Ngerti gak sih? Jadi gitu. Jadi dia punya aset dia. Jadi akhirnya aset itu dijadikan pinjaman, bisa meminjam uang. Nah gitu, untuk membeli Bitcoin lagi. Itu namanya tutup utang, gali lubang, tutup utang. Tapi untung, cuan kalau misalkan naik gitu. Ya seperti itu aja ya. Jadi saat ini sebenarnya menurut gua sih ada satu hal data yang menurut gua yang gua dapat daripada MicroStrategy ini, yaitu adalah mereka kenapa jor-joran membeli di harga di harga 20, 21, 22.000. Gua nggak tahu kenapa guys. Ya. Padahal kalau misalkan kita melihat bahwa mereka kan MicroStrategy ini kan perusahaan gede dan bahkan dia pemilik paling banyak Bitcoin. Gila nggak tuh? Pemilik terbanyak Bitcoin guys, MicroStrategy itu ya. Dan ya di dalamnya itu adalah orang-orang yang mempunyai analisa dan segala macam, karena mereka juga main trading gitu kan. Tapi kalau misalkan gue lihat walletnya juga sih sebenarnya mereka ngehold ya. Seperti itu. Jadi ya simpelnya gue kasih kesimpulan. Jadi kalau misalkan kalian mau nyerok dengan kondisi seperti ini, jangan dulu ya, tunggu dulu hasil rapat POMC ini atau pas pick up Jerome Powell besok ya, 17 jam lagi gitu kan. Atau kalau misalkan kalian takut ketinggalan nih, atau kayak ya namanya FOMO gitu kan, takut ketinggalan seperti itu,
ya udah kalian pakai teknik nyicil-nyicil aja dulu gitu. Tapi nyicilnya jangan all in ya. Gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya, cari aja titik serok Bitcoin dan alokasi dana. Nah, gue udah bahas di situ ya, jelas banget. Apalagi ya, udah itu aja sih sepertinya ya, biar kalian juga bisa wanti-wanti atau jangan terlalu gegabah, jangan terlalu buru-buru ya mengambil kesimpulan gitu guys. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini, dan have fun, enjoy dengan ya kondisi yang sangat merugikan ini ya. Oke. Dan kalau kalian mau support gua, thank you banget. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sebelum kalian close video ini, dan nyalakan notifikasinya agar kamu dapetin update terbaru daripada channel ini yang membahas tentang dunia kripto. Dan kalian jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke? Ya. Semangat guys, semangat. Pokoknya kalian harus amazing sekali ya. Oke. Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.